Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan, sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu, mereka telah memperkuat diri. Dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganting menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Pidato Bung Tomo cenderung menggunakan kalimat efektif yang singkat, padat, dan langsung menyampaikan maksud. Contohnya, merdeka, saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah keadaan genting. Kesesuaian subjek, predikat, objek, dan keterangan. Sebagai besar, kalimat dalam pidato ini mematuhi struktur SPOK. Contohnya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua.
kalimat tidak lengkap. Ada beberapa bagian yang menggunakan kalimat tidak lengkap atau frasa untuk menekan semangatnya. Misalnya, hanya karena taktik. Meskipun tidak lengkap secara kaidah, ini sering digunakan dalam pidato untuk menciptakan efek dramatik. Pilihan kata, diksi, kesesuaian makna dan konteks. Semua kata yang digunakan sesuai dengan konteks pidato, misalnya merdeka atau mati, adalah ungkapan yang relevan dalam suasana perjuangan. Penggunaan kata ulang. Repetisi seperti pemuda-pemuda dan saudara-saudara mendapatkan efek retoris tetapi kurang sesuai dengan kaidah formal bahasa Indonesia. Pengulangan ini digunakan untuk menekan pesan dalam pidato sehingga wajar dalam konteks orasi. Penggunaan kata serapan. Pidato ini hampir tidak menggunakan kata serapan asing kecuali kata taktik yang sudah lazim digunakan dalam bahasa Indonesia. Ejaan dan penulisan. Ejaan lama versi ejaan baru. Karena di pidato ini dibuat pada masa sebelum penyempurnaan ejaan yang disempurnakan 1972, terdapat beberapa perbedaan, misalnya kata pamflet sekarang ditulis pamflet kata tanpa perubahan. Penggunaan tanda hubung pemuda-pemuda masih mengikuti gaya lama yang menegaskan perulangan. Penggunaan huruf kapital. Huruf kapital digunakan dengan benar untuk menyebut nama Allah dan dalam seruan seperti merdeka. Ini sesuai dengan kaidah yang berlaku saat ini. Gaya bahasa formal dan semi formal. Pidato ini memadukan bahasa formal dengan beberapa unsur semi formal. Contoh formal. Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Contoh semi formal. Hai tentara Inggris. Bahasa retoris. Gaya retoris seperti pernyataan langsung dari repetisi membuat pidato ini lebih persuasif tetapi tetap sesuai dengan kaidah bahasa orasi. Koherensi dan kohesi. Koherensi, kesinambungan gagasan. Pidato ini tersusun rapi dengan alur yang jelas. 1. Pendahuluan, mengenalkan situasi ancaman. 2. Isi, menjelaskan perjuangan dan respon terhadap tantangan. 3. Penutup, menyampaikan semangat dan keyakinan akan kemenangan. Kohensi, keterpaduan antar kalimat. Penggunaan kata penghubung seperti tetapi dan serta sebab membantu menjaga keterpaduan antara kalimat. Lanjut, keselarasan dengan kaidah bahasa Indonesia. Kesesuaian konteks sebagai pidato perjuangan. Bung Tomo tidak selalu mengikuti kaidah bahasa formal, tetapi menyesuaikan dengan kebutuhan retoris. Penyimpangan seperti penggunaan kalimat tidak lengkap atau repetisi tidak melanggar kaidah, melainkan memperkuat tujuan komunikasi. Kesalahan minor jika dianalisis dengan menggunakan kaidah bahasa Indonesia modern, ada beberapa elemen yang bisa dianggap dan tidak sepenuhnya baku, seperti pengulangan kata, namun dalam konteks orasi hal itu sangat wajar. Kesimpulan, pidato Bung Tomo pada dasarnya memenuhi kaidah bahasa Indonesia, terutama dalam aspek struktur kalimat, koherensi, dan keterpaduan gagasan. Beberapa penyimpangan seperti pengulangan kata atau penggunaan kalimat yang tidak lengkap justru memberikan kekuatan retoris dan wajar dalam konteks orasi perjuangan. Jadi, pidato ini sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, khususnya dalam konteks pidato motivasi dan orasi semangat perjuangan.
Sekian dari analisis dari naskah pidato Bung Tomo.